Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang Bapak Kadis Dinas Peternakan dan Perkebunan Dinas Pertanian atau yang mewakili Kasnam, selamat datang di Pacitungan Pak. Dan kami hormati pimpinan atau koordinator penyuluh pertanian Kecamatan Barabai, Pak Abbas Basri, dan yang kami hormati pembakar Desa Pacitungan beserta aparat, bapak-bapak, ibu-ibu peserta pelatihan pembuatan pupuk organik di Desa Pacitungan yang belum sayangi. Dan tidak lupa teman-teman kami dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Barabai. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik di Desa Pacitungan Kecamatan Barabai. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, acara pada hari ini langsung saja kita mulai dengan membacakan basmalah. Alhamdulillah. Acara kedua yaitu sambutan dari pembakar Desa Pacitungan kepada Bapak Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten Sulawesi Tengah yang dalam hal ini yang dipilih oleh Bapak Asnan mewakili Kabid Peternakan dan Perkebunan. Selamat datang Pak Asnan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Koordinator Penyuluh Pertanian dan Kepala BPD Kecamatan Barabai, Bapak Abbas beserta jajarannya. Alhamdulillah dengan hadir lengkap Bapak Ketua BPD Desa Pacitungan atau yang diwakili. Yang sama-sama kita hormati Ketua Bumdes Tani Jaya Mandiri Desa Pacitungan beserta jajarannya, para desa yang berkenan hadir. Tidak lupa Ketua Kelompok Tani Hortikultura Desa Pacitungan, Bapak-bapak perwakilan Ketua RT Kelompok Tani, dan seluruh hadirin yang bisa berada pada siang hari ini yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat berbagai keberatan. Ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah Taala pada kesempatan ini, karena dengan rahmat dan berkahnya alhamdulillah pada hari ini kita bisa sama berhadir bersilaturahim sekaligus mengadakan kegiatan yang menurut kita sangat penting di dalam rangka untuk sama-sama kita berikhtiar, yaitu pelatihan pembuatan pupuk organik dengan bahan baku yang sangat potensial, yang sangat berlimpah, yaitu dari kohe atau kotoran peternakan ayam broiler atau ayam daging. Salam dan salam dan senantiasa tercurah dari Nabi Muhammad SAW pada para yang sahabatnya, pengikutnya yang kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, atas nama pemerintah Desa Pacitungan, yang pertama mengucapkan terima kasih dan juga penghargaan yang tulus-tulusnya. Yang pertama pada Dinas Pertanian karena telah mengabulkan daripada permintaan permohonan kita dari desa yang sudah cukup sabar kurang lebih setahun yang lalu Mas. Oke, karena kita melihat itu tadi
pertimbangan kita adalah yang pertama potensi yang demikian banyak dari hasil proyek BUMDes kita yang ada 2 kandang atas bawah dengan kapasitas 1000 ekor. Setiap sekali panen kurang lebih bisa keluar pupuk sekitar 600-an lebih, 600-an yang selama ini masih kita upayakan kita jual keluar, yang memerlukan itu dari rata-rata petani atau pekebun sayur atau holding. Nah, dengan pelatihan ini kita harapkan potensi yang sangat besar itu, kemudian ikhtiar kita yang sama-sama kita tahu bahwa sebagian dari kita adalah petani horti. Nah, kemudian ke depan kalau memang ini bisa diaplikasikan di lahan basah misalkan untuk tanaman padi, maka akan ada nilai tambah yang cukup signifikan secara ekonomi dan bisa mengangkat daripada meringankan beban petani kita, minimal mengurangi daripada pemakaian pupuk kimia. Itu yang kita harapkan. Jadi itulah sekali lagi terima kasih dan juga dukungan dan dorongan yang sangat luar biasa juga dari kawan kita Pak Abbas TS dengan karyawan-karyawatinya yang luar biasa, senantiasa mendukung kita, kerjasama kita luar biasa, koordinasi kita selama ini demikian baik sehingga alhamdulillah, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan yang mudah-mudahan membawa nilai tambah bagi petani kita. Kemudian yang terakhir, karena ini adalah momen yang sangat langka, artinya kesempatan ini adalah sangat-sangat jarang sekali kita temui. Karena apa? Mohon izin sedikit kita sampaikan. Kalau sekarang mulai 2026 kita mengharapkan adanya peningkatan kapasitas sumber daya di bidang apapun melalui dana desa, itu mungkin sangat-sangat kecil kemungkinannya. Karena kita tahu sama-sama paham, mulai tahun 2026 anggaran dana desa kita yang dari APBN sudah dipangkas kurang lebih 58% untuk alokasi koperasi desa Merah Putih. Kemudian dari dana alokasi desa yang ditransfer melalui dana daerah, kita diharuskan tahun ini sudah mengalokasikan untuk pengadaan tanah. Dan untuk di desa kita, alhamdulillah sampai saat ini belum mendapatkan tanah yang sesuai ukuran. Karena ukurannya minimal adalah 600 meter persegi dengan ukuran 30 kali 20 meter. Jadi barangkali kalau ada masyarakat yang sekiranya memang tempatnya strategis di pinggir jalan, kurang lebih sekitar 3 borong minimal, 3 borong 1000 meter, 1000 meter. Selamat datang dan terima kasih Pak Kabid TSP dari Dinas Pertanian. Silakan Bapak. Terima kasih sudah hadir. Silakan Pak. Oke, baru mulai Pak. Izin. Oke, terima kasih Bapak akan hadir. Alhamdulillah bisa bersama kita dalam rangka pelatihan pada hari ini. Jadi kita ulangi lagi, pemangkasan dana desa kita sangat masif dan ADD kita sangat masif juga, dan kita masih berupaya agar target daripada pengadaan atau pembangunan koperasi desa Merah Putih di desa kita pun juga sebetulnya kita upayakan maksimal. Coba saat ini kita belum mendapatkan tanah yang sesuai ukuran. Kalaupun ada, mungkin harganya pun juga sudah tak sama-sama paham. Tadi koperasi di mana perlu tanah desa yang monokali, maka tidak lagi ukuran per borong, tapi sudah per meter. Ada satu di RT 4 kita melihat harganya per meter sudah minta 700 di Jalan Ayani. Kemudian di dalam semalam di depan SD2 hujannya yang dijual, kita langsung menelponi yang angkut tanah sekalinya karena jadi karena sudah ada artinya ada alternatif dana lain. Kalau di dalam itu tadi harus ada kajian Pak RT. Artinya tempatnya seperti sekarang kita berdagang. Kalau di dalam kemungkinan daripada sakit kepala kita seperti bahan masak-masak. Jadi letaknya harus strategis, ada aturan-aturannya, ada jenisnya yang harus kita laksanakan. Oke, jadi itulah kira-kira yang saya sampaikan. Sekali lagi satu hal kita memang harus
banyak memangkas dana-dana yang sekiranya memakan dana yang biasanya untuk infrastruktur fisik. Untuk kali ini mohon maaf tidak bisa kita laksanakan, hanya hal-hal tertentu yang dipandang urgent dan mendesak untuk masyarakat. Dengan ini maka alhamdulillah kesempatan yang sangat baik ini atas kebaikan dan usaha dari Dinas Pertanian, seluruh pembiayaan yang ditimbulkan dari pelatihan ini semua di cover atau dijamin dari Dinas Pertanian. Jadi desa hanya menyediakan tempat saja. Nah, sekali lagi apresiasi yang tingginya terima kasih pada Dinas Pertanian. Mudah-mudahan sekali lagi nanti setelah ini tolong jangan hanya berhenti di pelatihan. Maksud kita akan kita lanjuti, kita aplikasikan dulu, kita melihat hasil daripada percobaan pemuatan pupuk ini, organik ini. Kalau hasilnya memang baik itu kita aplikasikan di tanaman korti maupun di sawah misalkan, kemudian kita tindak lanjuti dengan pelatihan yang lebih besar, dengan kapasitas yang lebih besar, dan insya Allah kita akan carikan solusi untuk pengadaan bahan-bahan yang lain. Oke. Jadi kalau kita lihat ada desa di Jambil yang sudah menyediakan pupuk dari kotoran hewan sapi, kemudian sampai sekarang bisa menyuplai mana-mana Pak. Artinya pupuknya sudah terkenal. Siapa tahu kita dengan cara ini, karena kita punya potensi kotoran daripada peternakan kita itu sangat-sangat luar biasa banyak, sehingga bisa dimanfaatkan. Oke, jadi kalau misalkan ke depannya kita ini bisa berhasil, maka sekali lagi mudah-mudahan petani kita bisa mengurangi minimal pembiayaan dari sisi pupuknya. Nah, jadi kita sama-sama coba nanti diaplikasikan, dipakai, kemudian kita amati bujur-bujur. Minta dalam ini kepada Ibu KPR untuk mengawal hasil daripada percobaan ini untuk aplikasi ke lapangan. Oke, bagaimana hasilnya? Kemudian tentu kita menyediakan hal lain yang menjadi pertimbangan kita, misalkan ada alat pengukur pH dan sebagainya kita adakan, sehingga bisa lebih terukur dan lebih baik hasilnya. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Sekali lagi mohon maaf atas pemerintah desa apabila dalam pelaksanaan pelatihan berkesulitan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, khususnya bagi jajaran Dinas Pertanian dari balai dan juga dari perusahaan. Oke, karena waktunya cukup siap, karena kita akan di lapangan hari ini kita praktek, sehingga kita coba di sini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Cara selanjutnya yaitu sambutan dari Koordinator Penyuluh BPP Kecamatan Balabai pada Pak Anas Basri, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Kabid Bidang PSP, dan juga selamat datang kepada narasumber dari bidang peternakan. Alhamdulillah pada kita dapat bertemu kembali bersama-sama bertatap muka, dan di sini Allah kita bisa disehatkan badan, dan kemudian di sini awal dari semua rezeki yang kita dapat. Amin. Yang berhormati Pak Kabid, Sekretariat, Pak Bapak, narasumber, dan yang kita dapat lagi di sini kami ada bukan kelompok tadi yang berhormati juga yang saya dan mudah-mudahan juga dari ada BUMDes, aparat, dan di sini yang terpenting juga ada pelaksana usaha tani, juga kelompok tani yang dibidangi tanaman padi dan hortikultura, dan ada juga yang menghormati peserta yang hadir di sini yang mungkin kita bersama sahabat. Belum tidak terlalu panjang-lebar Pak, pada acara ini mungkin segera menyampaikan sedikit bahwa dengan acara ini Pak, mungkin kita berdatangan untuk seorang bisa memperolehkan ilmunya Pak, ilmu bidang pengolahan limbah ternak menjadi bahan yang bermanfaat yang bisa kita gunakan sebagai pupuk organik yang ada di tempat kita Pak. Nah, jadi
kemarin kami beberapa kali itu kunjungan ini banyak limbah-limbah kayak jerami, apalagi ini kan dari BUMDes nih setiap kalau nggak salah 12 kali kalau keluar 1,5 bulan sekali keluar itu hasil kotorannya kita olah semaksimal mungkin sehingga menjadi bahan pupuk yang berasal dari kita, bukan dari pabrik dan bukan berasal dari luar, tapi kita seorang yang bisa menghasilkan. Mudah-mudahan ini Pak salah satu sumber rezeki yang ada di sini kalau memang nanti kita berhasil untuk melaksanakan ini. Selanjutnya Pak, di sini juga ulun sangat mengharapkan nih seandainya program ini bisa dilanjutkan setelah pelatihan nanti bisa menghasilkan pupuk organiknya Pak. Selama ini Pak, tanah kita yang ada di Hulu Sungai Tengah setiap tahun dipupuk dengan pupuk kimia Pak. Tapi pihak bertahan mungkin sudah merasakannya dengan pupuk kimia itu memberasa lupa kebanyakan di pupuk oleh kita jarang, ya Pak. Ya. Nah, jadi Pak, salah satu cara untuk memperbaiki struktur tanah di sini mungkin dengan adanya pemberian pupuk organik. Nah, itu mungkin ulun yang menyampaikan manfaatnya. Kayaknya setelah ini memang berhasil, jadi kita mudah-mudahan bisa menyegarkan kembali tanah-tanah poma kita sekira bisa menghasilkan produksi benih banyak biji karena kami memakai lagi pupuk organik yang kimia itu Pak. Jadi mengurangi itu Pak. Jadi kemudian sudah diisi pupuk organik ini bisa jadi diaplikasikan ke lahan-lahan dan bisa mengurangi Pak untuk pemberian pupuk di lahan yang dari ulun mungkin kira setelah pelatihan ini mungkin biar secara seksama jadi sudah melihat belum dimulai acaranya sudah diberi sedikit pengetahuan untuk pencampurkan. Artinya kelandahan itu nantinya kita bahan yang biar ada di bagaimana bisa diubah menjadi pupuk organik. Dan untuk kepada narasumber mungkin kami sangat amat berterima kasih nih, karena beberapa tahun jalan ini Pak, kami dicoba ke kelompok petani mengesahkan aja ada dengan prakteknya Pak. Sementara ini kan diusahakan dari dinas yang diusul oleh kepala desa berdasarkan keperluan petani pengguna pupuk ini bisa terlaksana Pak. Mungkin dari tadi mudah-mudahan awal dari segala perjuangan kita untuk memperbaiki lahan kita. Kira-kira itu Pak dari yang bisa saya sampaikan. Ulun minta maaf kalau ada kesalahan panjang karena anak ulun sampai ini ada terbersih di kamar ini tercamuk gitu kan. Jadi tak mau ubah loh sebenarnya malah mikir Pak besar tak mau ubah. Tapi jangan apa yang disampaikan. Tapi pada dasarnya mudah-mudahan rencana ke depan kita bisa berhasil. Kira-kira itu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abbas Basri. Selanjutnya kami mintakan sambutan dari Bapak Kepala Bidang PSP sekaligus tolong membukakan kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik hari ini. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini, tempat ini kita bisa berkumpul dalam rangka latihan pembuatan pupuk organik. Bapak lingkungan yang hormati, kemudian Pak Koordinator Penyuluh Kecamatan Berdaya, Pak Asnaf dari Peternakan sebagai narasumber yang hormati, para penyuluh dari Kecamatan Berdaya dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia.
Pertama, Gubernur menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah desa dan ini Bapak Kepala Perhubungan, kemudian Bapak Perhubungan Kecamatan Teratai yang mengatakan yang bersedia menyediakan tempat, kemudian menyediakan waktu dan lain-lain untuk acara ini. Sebelumnya belum dari Dinas Pertanian, sebenarnya dari Dinas Pertanian ada dua kita sebenarnya dari Pertanian juga di Mangkunegaran, beliau dari Dinas Peternakan, dan kegiatan ini diampu oleh bidang PSP. Mungkin bapak-bapak ibu bertanya-tanya apa itu PSP. Bidang PSP itu kependekan dari prasarana, sarana dan penyuluhan. Jadi kita masih menaungi memfasilitasi kegiatan penyuluhan di Kabupaten Sumatera. Ada banyak yang perlu disampaikan karena dan pelatihan ini sebenarnya seperti itu praktek, tak banyak teori kita. Cuman perlu Bapak Ibu ketahui banyak manfaat yang bisa didapatkan dari pelatihan kita hari ini, di mana pelatihan pupuk organik diharapkan para petani warga kita sekalian itu bisa menggunakan pupuk organik ke depannya lebih banyak dan lebih masif lagi. Kenapa? Mengingat pupuk urea ini mungkin dalam jangka panjang, mungkin Pak biar lebih tahu dari dulu dampak atau akibatnya pada lahan apabila kita menggunakan pupuk kimia yang terus-menerus dengan waktu yang lama. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian beserta pelatihannya bekerja dapat menyerap ilmu dari sumber kemudian mempraktikannya. Pupuk urea dan ini pupuk kimia itu karena kalau bisa karena itu saat ini harganya kalau dari berita-berita harganya ke depan bisa naiknya 2 kali lipat. Nah, akhirnya pelatihan ini mudah-mudahan kita bisa mengurangi penggunaan kimia dan kaitannya dengan pupuk organik, dan hasilnya Pak Koordinator Bendungan itu kurang lebih itu di mana antara penggunaan kalau penggunaan pupuk kimia ini Pak, dia tidak lebih cepat langsung mendapatkan proses penyerapan hasil kita, tapi jalan jangka lawas lebih tahan. Dan ini dampak negatifnya dibandingkan dengan penggunaan pupuk kimia itu relatif lebih aman untuk bahan kita secara yang banyak. Baik, tidak berlama-lama menyampaikan sambutan. Selanjutnya ini Kepala Dinas kemarin kebetulan Pak Kepala Dinas dari Keskular jadi belum mewakili, maka pernah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ulun buka acara pelatihan pada hari ini. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kabid. Acara selanjutnya yaitu acara inti yaitu penyampaian materi pembuatan pupuk organik yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Hasnan. Kepada Bapak kami persilakan. Bisa diapain berdiri?
Sini nggak? Kan di situ. Kalau cocok kan tangan dia, nah jadi bisa geser ke sini. Ulun yang geser deh. Narasumber tak muncul. Ada slide-nya ya. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kabid Lingkungan beserta para DPP, yang terhormat Kepala Balai Penyuluhan BRB beserta segala penyuluhan dan POPT yang berhadir. Selanjutnya, yang kami hormati Ketua Bumdes, berarti ngarannya emang dari bagaimana panjang nanti ngarannya. Oke. Nah, terus dari kelompok tani bisa bagaimana. Nah, dan yang kami hormati juga Kepala Bidang PSP, Dinas Pertanian, selaku fasilitator dan panitia penyelenggara pada hari ini, serta Bapak Ibu sekalian yang mungkin kader unsur tadi lah, mungkin masuk di mana kita tahu mana yang masuk aja ya Pak. masuk aja. Nah ya alhamdulillah. Jadi puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mempertemukan kita pada hari yang cerah. Hari ini cerah. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita laksanakan hari ini dapat memperoleh manfaat bagi kita berita. Tapi sebelum sampaikan materi ini Pak Ignor Sidin ini PSP tadi Pak, Sidin kadang-kadang tadi rencana Pak tanggal 11 ini Sidin mungkin termasuk salah satu calon jemaah haji yang akan berangkat pada tanggal 11 ini. Jadi kita mungkin sama-sama berdoa mendoakan beliau agar diberikan kesehatan, keselamatan selama berangkat pulang, mungkin sampai pulang, mungkin dilancarkan segala ibadah wajib dan rukun beliau, tetap memperoleh ketika haji yang mabrur. Mungkin karena ini jujur pelayanan umum ini uang peternakan boleh. Nah, ahli masalah hukum ini sendiri baik ini hubungan dengan bagaimana komentar ini. Nah, ini orang bingung juga apa jadi kurang tadi sudah jadi narasumber. Nah, ya kalau kalian Rone kan ahli bahasa satu lagi orang ahli hisab. Ya, masalah ini masalah hukum pada ahli itu kan mungkin ahli hisab belum pikir-pikir percaya. Kalau perkenalan diri dulu ulun tadi kan dari satu kata Anda benar kayak Dr. Hasna gitu ya. Jadi ulun aslinya orang Setiap kegiatan di setiap juga di Kecamatan Patelang di Begawi di peternak di Dinas Pertanian bidang peternakan jabatan untuk sebagai analis pasar hasil pertanian. Tapi mau lembaga apa? Kalau mungkin profesi ini dua sebutin sebagai peternak. Nah, jadi semua artinya mulai ayam, kampung, puyuh, itik, sapi, kambing, domba, turun artinya sudah menggawi itu lah. Jadi ada apa ya menjelang ada ujian lagi kita nanti soal menggawi seorang.
yang sebutin lagi profesi Bapak sebagai laki-laki panggilan. Ini bangga gue sebagai laki-laki panggilan. Ini artinya alhamdulillah masih dibawakan orang, kita dilakukan 3 orang, kita siap. Coba mungkin perkenalan sedikit dari kami Bapak. Mungkin sebelum kita lanjutkan tadi. Mulai tadi, aku rasa berbeda juga dengan dari pembangunan tadi kita ada dari hasil sebelumnya pada sebelum kita sampai tiba ini ada 600 sekitar 600 sak ukuran ayam bercampur, tapi itu kan bercampur apa? Senam gitu ya, artinya 600 tadi ada murni ukuran ayamnya. Nah itu, oke. Jadi itu potensi yang luar biasa. Menurut saya apabila dikelola dengan baik, insyaallah akan memperoleh nilai tambah yang apabila dikelola dengan baik, maksudnya akan memperoleh nilai tambah yang sangat menjanjikan. Tadi karena tadi Pak Kepala Balai sudah menyampaikan manfaat dari pupuk organik kan apa Pak Habib menyampaikan mungkin perkiraan aja Pak, kemudian ada dengan harga pupuk kita akan berkali-kali lipat, kita ada untuk kimia maksudnya. Nah itu jadi kesempatan kita berinovasi untuk kayak apa supaya potensi yang ada di wadah kita ini kita manfaatkan bujur-bujur untuk menambah nilai tambah bagi pengelola. Nah kita ini kan masih dikelola bisnis ya gitu Pak. Nah itu kayak semalam ada juga di dinas BUD tolong juga lagi juga di narasumber, jadi belum menawarkan itu salah satu apa ya jenis usaha buktis itu kan lagi orang itu tadi salah satunya nantinya memanfaatkan limbah, salah satunya itu dari uang ternak. Nah itu uang ternak di ternak berfinansia, tugas kalau ini kan masuk tugas kayak apa supaya menghasilkan dan dikelola dengan baik. Insyaallah hasilnya luar biasa gitu kan, ini luar biasa menambah ekonomi. Nah ini jadi kalau kita berbicara, jadi kalau kita bahasa kita ini nggak ini mungkin kita kira karena orang berdiam di bawah aja kira mudah-mudahan paham aja kita apa kami sampaikan. Tapi mencoba dengan membawakan materi yang sesingkat-singkatnya kalau kita jadi. Nah kan bahannya itu insyaallah tersedianya di wilayah kita. Nah ini. Jadi ini materi 62 ini walaupun ini kan sama aja Bang, ini kan pupuk organik ya Bang, pelatihan pupuk organik. Nah pupuk organik ini salah satunya itu tadi dari kotoran ayam broiler. Nah itu kotoran ayam broiler itu kan lain sedikit pulang pada yang lain karena ayam broiler ini tadi pakai media senam sebagai dasar, sebagai penyaringan. Jadi itu kadar murni apa kotoran. Nah itu ada nilai, ada kekurangan, ada kelebihannya. Pertama ada kelebihannya ini tadi kita ada perlawanan kita yang mencampur sama bahan lain yang kalau nilai itu kan ada orang menambahi sabuk gergaji, ada menambahi jerami, atau tidak perlu lagi ujungnya. Nah itu kelebihannya. Nah kekurangannya setup ini baik diurai di kantor apa proses kita lambat. Nah agak lambat gitu. Nah cuma tapi jadi masalah menurut kami gitu. Nah ada pulang kita sisi baiknya kita jelaskan bersama gitu.
Jadi tujuan umum dari fermentasi kotoran ayam broiler ini itu mengubah limbah menjadi produk yang bermanfaat, yaitu sebagai pupuk organik padat. Nah, ini. Nah, jadi secara umumnya itu mengubah limbah menjadi produk yang bermanfaat kan gitu. Jadi secara gitu. Ini juga secara khusus kita itu ada kurang tujuan khususnya. Yang pertama itu menghilangkan bau, artinya mengasal bau asal ini contoh lah ya. Nah ini kan itu pertama menghilangkan bau. Bau kotoran biar bisa digunakan kita pada saat itu belum ya pakai cepat gitu. Nanti sudah jadi itu kita ubah makanya menghilangkan bau. Yang kedua menghilangkan racun dan bibit penyakit. Nah itu penyakit. Racun penyakit itu ada penyakit itu ada dari bakteri, virus, parasit, macam. Nah itu soalnya dengan fermentasi. Nah itu akan ketiga meningkatkan kandungan unsur hara. Unsur hara katanya hara kita hara itu hati hara dia lain. Unsur hara itu artinya yang menghilangkan meningkatkan kandungan unsur hara dan daya serap tanaman. Nah pada kotoran mentah itu kan unsur nutrien itu heterogen, P dan K-nya masih terikat, artinya itu masih perlu dirubah. Jadi tujuannya tadi untuk merubah pada unsur P dan K-nya. Keempat, memperbaiki struktur tanah. Ini banyak ini dari tanaman dari tanah berbicara maka memadai dan dari memperbaiki struktur tanah. Kelima, menghilangkan panas supaya aman bagi tanaman. Nah kotoran hanyar apalagi ini bercampur sekam juga itu sama-sama kalau sifatnya panas. Sekam itu bilanya sekam itu panas juga, kita kalau kotoran panas jadi tambah sama-sama panas. Bila ini ditemukan ke tanaman itu kemungkinan besar akan bagi-bagi kali bagus. Karena kali bagusnya mungkin bukan bapak enak kalau menyelesaikan makanan ini. Iya, nah nah seterusnya mengurangi risiko konsumsi obat-obatan pada ternak. Nah ini kotoran ada ini masih banyak mencampur juga, mungkin ada sisa-sisa umpan, malah ada sisa-sisa obat, obat-obat antibiotik, vitamin macam-macam itu berbahan juga. Nah itu ada risiko. Nah jadi kalau yang kita fermentasi ini tadi, risiko tadi akan hilang atau paling kada diminimalisasi, dikurangi lah paling kada. Nah itu. Seterusnya yang tadi meningkatkan nilai ekonomis. Ekonomis itu berarti masalah pemasukan uang dan dari kalau dengan dari sama. Kita tanya jauh ini nama apa? Berbincang nama kita sampai aja dulu, kita datang ada praktek ya lah, kita sambil praktek kita tanya jauh. Selanjutnya mengenai alat dan bahan. Alatnya yang kita perlukan terpal,
Harapannya menyesuaikan tadi Pak itu kalau mesti Pak itu kan kurang 5 kali 6. Yang kedua ember. Yang ketiga itu alat sprayer atau semprotan atau tadi gembur kalau orangnya kan nggak bisa menyiram gas. Nah, ini sebenarnya ada sakup, bisa sikrong, bisa aduh. Tadi intinya itu saja peralatan kami perlukan. Bahan itu yang pertama kotoran ayam. Ini kan ini bahan yang kedua kita skala percontohan dulu lah ini kan. Untuk supaya nyaman kita nanti taruhkan 10 karung dengan asumsi 50 kilo per 50 kilo per saknya. Nah jadi sekitar 500 kilo atau setengah ton. Nah tapi itu kan kurang jelas memang itu kurang kayaknya sampai tinggi karena ini kareng kelihatannya malah tinggi. Nah, tapi kita anggap saja setengah ton gitu. Jadi bahan selanjutnya air sumur secukupnya. Kenapa kan kita makan berapa kita ada belum tahu kayak apa kadar tadi kita ada tahu belum mengira-ngira. Nah jadi secukupnya itu kita sebanyak kalau berkembang itu tercapai di 40 sampai 60%. Ideal yang terlalu. Nah yang bahan selanjutnya ini yang 4. Nah yang 4 sebagai komposter sebanyak 1 hektar. Nah titis tebu sebanyak setengah hektar. Titis tebu bilanya ada bisa menggunakan larutan gula. Yang cuma merencanakan pakai titis saja. Pakai titis ini di kita ada ini orang berdua harganya dan murah. Insyaallah kita ada kita melarutkan gula. Bila kesulitan silakan hubungi kami kan siapa ini maka kita kalau dari dekat mencari lanjutnya harganya sekitar 20.000 per liter. Murah aja daripada dia ngolah larutan gula macam-macam bisa habis kalau yang makan artinya apakah bunga macam-macam itu bisa 2 kali lipat karena biayanya kalau mangkat kepekatannya masih sesuai mulasi gitu. Ini bahan selanjutnya ada dedak halus itu gabung bahasa kita gabung pabrik dedak ini yang lah mengenai lantai ayam tadi dedak halus 10 kilo itu fungsinya kena sebagai makanan bakteri dari makanan tadi awas kita mau obat bau kotoran tadi. Nah ini bahan lain ini bahan lain ada pulang tambahnya karena tadi udah ada dulu itu juga deh pernah tambahin kapur mau belum ini saran dulu ini pendapat dulu malah ada saran artinya kita nyaman aja dulu kita harus sementara bisa pakai buangin atau kapur tadi. Nah karena itu kita bila kita sudah anak desa ini kan anak desa yang kita gawe ini tadi tak berkreasi aplikasikan udah memodifikasi macam-macam masih itu kita silakan kita kalau sementara ada kita pakai dulu kita pakai dulu baik masalahnya kena kalau ada bersinggungan kena lawan ini itu kan masalahnya teman barang hidup di apa ya artinya bahan bakteri hidup yang lama masih ada jadi kalau kita mengolahnya ada aktif karena ini kan sebenarnya ada kalian kan tapi kita seiring waktu kita saja biar bagus pakai ini jadi biar seorang kita nambah biasa. Nah terus ada trichoderma juga namun hendak kayak gitu tapi sementara kita ada pakai dulu kita silakan biar tadi dasar biar kainannya kita nanti kita mampir dengan dasar aja dulu.
Terus soalnya tadi ada air, nah airnya air sumur bagus. Jangan memakai air liding itu ada favoritnya. Nah itu bisa mematikan bakteri. Kalau tak uyah aja jangan bilang apa ini tak bisa. Pokoknya bagi sumur aja gitu lah. Ini kalau usah macam-macam tambahan dulu kita nang desa aja. Kira awal dulu lah yang orang tadi dipahami. Jadi, nah lagi kita ke fungsi empat. Nah yang empat ini yang macam-macam ya, ada yang apa pertanian, ada yang apa peternakan, ada yang perikanan, ada yang bisa misi. Padahal intinya itu sama aja sebetulnya bakterinya itu juga. Ini cuma mungkin karena komersialnya benar ya, mungkin tidak apa gitu kan. Nah jadi pada umumnya kita memang memakai tim empat yang pertanian yang warna kuning gitu. Biasanya itu bang umum. Ini padahal kalau kita lihat komposisi itu mirip-mirip aja gitu kan. Yang peternakannya lah ya gitu. Bagi bakterinya. Jadi fungsinya yang empat ini untuk mempercepat penguraian bahan. Yang kedua menghilangkan bau dan gas berbahaya. Yang ketiga membunuh bibit penyakit dan telur cacing. Yang keempat meningkatkan kualitas pupuk. Yang kelima menekan mikroba jahat. Nah, catatan yang keempat adalah bakteri tidur. Dia baru aktif setelah ditambahkan larutan wasit tadi atau gula. Nah itu sasarannya jadi nanti ya ingin sasarannya memberi bakat dinyatakan intinya gurihnya bakterinya. Nah lanjut kita terlalu langsung maka kemudian nanti lakukan kolase tadi tersebut sebanyak 1,5 liter ke dalam air sekitar 40 liter aduk sampai rata. Ini tadi kenapa kurang makan dulu tadi? Kalau tadi kan perempuan, nah ini kan ini ada waktu karena harusnya itu kan memang beda dulu bagus lagi. Sehari semalaman tidak dulu ke mencampur dan ada baru kan langsung 40 liternya ada baru yang bisa ibin aja ada apa kita tambahin supaya mencukupi 40 liter. Yang pertama aja, yang pertama ini tadi kan kita campur saya ibin adalah nah kita bila sudah anak praktek tambahin kita hijaukan untuk mengaktifkan bakterinya tadi. Nah kalau ini sudah masa sehari semalaman itu malahnya berkembang biak sudah nanti lebih bagus lagi kita mungkin praktek enak bakterinya mencampur itu sehari berdahulu. Tadi bajunya jangan memakai baju bleeding. Maka selanjutnya tambahkan 1 liter yang 4 ke dalam karuna. Jadilah dari kata-kata masukkan ke dalam alat penyiram atau sprayer. Ini nampakkan kotoran di atas tanah atau tarpal itu pilihan malah bisa di atas tanah aja, terserah di atas tarpal sih. Kan berarti kita tarpal itu yang fungsi utamanya kita di penumpukannya. Nah, artinya pilihan aja baik menanda kalau di tarpal langsung di atas tanah bisa. Nah, berarti jangan minyak awal adalah jangan pemanasan benar gitu, namanya ada berhitung lah. Kalau saat puncak panas kita ini lumayan kok ini panasnya ini dikhawatirkan
di bagian atas itu kita ada bisa aktif bakterinya yang di lapisan atas. Kalau kita nggak tahu menambahkan tadi bertahap sekitar 9 dengan 20 cm kita tambahkan dulu. Kita misalnya dua berarti sekitarnya 10 karung, berarti sekitar 3 karung lah. Kita atur dulu, kita 20 cm. Ya, di dataran yang kita menggunakan di atas sangat bagi 3, nah nilainya 10 kilo, itu berarti sekitar 3 kilo lebih sedikit. Kita menggunakan rata di atas. Oke. Nah, itu siram dengan larutan sampai biasa merata. Kita berapa saja lagi kita praktik sampai. Nah, seterusnya tambahkan dan ulangi angka kurang 4 tadi kan 4 di mana tadi betul-betul katanya lapisi ulang sama sekilas tadi kan kita tambahin ulang sekilas ulang kita kan kita tambahin dedap siram tambahin ulang dan apa cukup berarti sampai habis kita 3 lapisan. Hanya diaduk rata semuaan sampai ke bawah. Ini chicken kalau berpat, nah ini kayak ini menurut ini kata aku baru ini deh. Kamu nggak pernah ngambil kamu jujur aja juara ini chicken ini deh untuk ayam pedaging ini katanya kita mengandung apa namanya sakam tadi. Nah kita mahal kalau ini anunya mungkin ada kamu menyamakan kita lawan di sini pengecekan kalau berapa ideal kita digendam kita keluar air dan tidak hancur bila dilepas. Nah ini kita lihat situasi aja kita karena kita kadang-kadang juga menggawi untuk pengasih sakamnya. Jadi bagi tahanan berarti kita ulang hubungan bisa kita rasa mikir ada orang laginya ya Pak. Nah ya itu tuh tanpa apa ya itu kita kan paling gampang kita kan apa ketawa kita gawi kita gawi ada yang terlalu paripurnakan ini kalau dasarnya kita tadi menghadap campuran yang lain itu biasa kita ulang apa membuat dia aja Pak mungkin tapi sekali aja tuh Malaysia ini kita tergantung situasi lapangan kayak makin bagusnya antar pihak boleh dari Dharma yang lebih bagus oke. Dan antar pihak lebih gulumin amunnya memang lebih bagus kita kan silakan oke. Nah jadi yang paling penting itu menutup tutup atas. Nah itu tutup ini harus rapat. Yang harusnya gini fermentasi ini kadang udara yang Allah meminimalkan itu udara yang terperangkap di dalam. Jadi di samping bawahnya ini kita rapatkan atasnya pun perlu juga dibikin ada di dada kibat yang bahan itu sebayanya rapat atau kayu apakah atau sebayanya rapat bujur. Jadi angin itu pada jangan terperangkap di tanah kita. Nah ini makanan kita cek suhu. Nah bilanya sudah 5 harian menghadap tes, tapi lu yakin pemilih langkah kita udah pas lagi soalnya kita taruh orang beli-belikan gitu. Jadi kalau mengetahui benar yakin akan bujur kan kita suhu pun naik gitu kan. Sampai 50 derajat naik.
kepanasannya, tingkat panasnya. Nah ini banyak masalah penggalikan mulutnya asa anu pokoknya di penggalikan ini kan di beberapa literatur ini banyak dilaksanakan penggalikan 7 hari sehari. Nah amun ulut melaksanakan fermentasi pakan itu malah ada bule di bolong balik dia bayar dibuka aja ada bule gitu kan. Nah insya Allah baik kalau menurut ulut lah ini ulut pribadi gitu kan, ini ada artinya punya salah belum ada salah gitu kan. Artinya dengan gini deh pilihan aja anak pribadi, anak ada pilihan bagian aja gitu kan. Masalahnya kan kalau kita balik ini secara logika kalau kita balik pulang itu baik mulai mau pulang kita mana prosesnya. Nah sedangkan lagi itu kalau yang asal dia lagi terapan aja, artinya ada tadi kan jangan tajamur matahari langsung, soalnya merata aja enak. Nih jadi aja. Nah jadi lumayan ya kan waktu pulang kita kan tapi terlalu merepotkan kan dulu tapi kita tadi nah itu pilihan kayaknya kita biasa orang menilai yang baru kayak apa, nah baru kayak apa kan seminggu sekali nih. Nah jadi memang kalau dibungkar kita makan minimal 3 minggu hanya kalau dibungkar 3 minggu bagus lagi tuh sebulan kan apa makin lawas. Jadi masa tahu mana masalah penggalikan tadinya suku itu baik kalau di fermentasi pakan ini kan kata biasa di fermentasi pakan ya grafiknya itu seminggu pertama tuh naik suhunya naik sampai 2 minggu ya ada yang turun gitu. Nah, jadi bila kita seminggu kita gerak, nah kita gerak ini secara logika untuk gitu lah. Besar lah, kita mau proses. Jadi kalau diulang-ulang itu, jadi kita gantung yang aja kita langsung secara teori, memang seluruhnya balik harus saya setiap seminggu sekali. Tapi tadi kita biar menuakan aja seorang, kita katakan, turunnya hendak mengadakan ngomong aja yang bujur. Mungkin mau kita salah juga gitu nah ini teori orang bujur mau jadi juga namun fermentasi pakan tuh yang di blog dari kayak gitu banyak gagal kayak gitu bener di kami pak oleh kami namanya orang tempat desa diri sampai misalnya berarti dia sudah dibungkus jangan tidak baik lagi, ya itu kan prinsipnya. Iya, ini itu kami mana, ini yang mana yang dipakan, ini itu karena kami ada ahli, jadi loh orang ini jujur kami tidak semua mempraktikkan. Ini mungkin bapak ibu mungkin ada yang sudah mempraktikkan, kita silakan kita nanti dari komentar atau tambahan kita nanti. Kira kayak apa kira nanti beri kayak apa, nanti beri kayak apa. Nah jadi melangkah namanya tadi ya gitu dari bawah tadi langkah kerjanya tadi nyaman aja gitu nah artinya kalau hanya dia membayangkan ada sulit nah katanya kita sambil praktek kan nah lanjut nah saya apa ini hasil fermentasi yang baik warnanya otomatis biasanya berubah menjadi kecoklatan atau dengan berhilang yang itu benar berubah dari misalnya ada sekam itu biasanya yang mudah dibedakan tuh di sekamnya kira dari warna kekuningan ke coklat kehitaman teksturnya pun kita berubah teksturnya itu pertama kayak sekam itu lama sedikit kita kalau ada lemah benar teksturnya
ada lupa. Memang baik-baik kira-kira baik. Nah, baunya bau juga, bau segar, ada bina kayak masam-masam kayak apa yang sedikit. Ini ada api bau dari belum ada suhu dingin, artinya menyesuaikan kayak lingkungan. Nah, apabila akhirnya ada putih di tengah kayak pulang itu baik aja, ada yang ada apa jangan dibuang-buang, itu bagus saja gitu. Nah, kalau kena dibuang aja. Nah, kalau di fermentasi pakan memang kalau berjamur itu disarankan dibuang karena itu kalau dikonsumsi anunya itu walaupun ada beracun, tapi apa kalau dikonsumsi ternak ada apa ya dibaca itu tingkat iya di cerna itu kita berubah karena ada efisien lagi gitu. Nah, taburan artinya masih menggiling dan air. Kalau ini di pupuk ini kan biar punya ada jamur putih tadi ada apa bagus saja di namanya dicampur-campur aja kan dicampur karbohidrat gitu. Nah itu dibayarnya kalau kan beda-beda ini mungkin udah kalau dipahami nah biasanya ini dulu ada paham istilahnya kan kalau apa dulu kita sebelum kita praktek ini ada kawan kan atau sambil praktek aja lah kita dulu panggilan deh ini harinya paham sudah Ya, lebih baik langsung praktek jadi langsung ke panggilan langsung ke tahun nanti jadi nah itu saya kita mau ini sebelumnya dengan kita dipanggil dari saya gitu kayak nyaman aja itu baik Pak Herdi ya saya lagi menolaknya nyaman aja itu bahannya pun namanya khawatir kontak akan bahan lokal bahan muslim harap-harap gitu. Mungkin itu dulu kayak sebagai biologis kami yang disampaikan kalau kita praktek di mana pun ada prakteknya kita di untuk menyampaikan materi secara teori itu yang kami sampaikan atas segala kekurangan kehidupan kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.